transformasi. Ya. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari metode penentuan fungsi peluang dengan menggunakan fungsi kumulatif. Sekarang metode transformasi itu ada syarat jika Y sama dengan UX itu merupakan fungsi satu-satu. Nah, jadi untuk kasus diskrit, jika Y sama dengan UX itu fungsi satu-satu, maka kita bisa mencari inverse dari Y, yaitu di sini dicari dulu X-nya, X sama dengan WY, nah, sehingga inverse dari Y itu adalah WY. Kita bisa mencari fungsi peluang dari Y dengan langsung mensubstitusikan, yaitu fungsi karena X sama dengan WY, maka di sini dicari sama dengan fungsi peluang dari X untuk X sama dengan WY. Ini berlaku untuk Y anggota B, di mana B itu adalah himpunan Y, di mana FY lebih besar 0. Ini pembuktiannya. Jadi fungsi peluang itu sama dengan peluang Y di suatu titik Y. Y-nya adalah UX, jadi sama dengan peluang UX sama dengan Y. UX itu dicari inversnya sama dengan peluang X sama dengan WY. Ini sama dengan FX WY. Kemarin contohnya adalah fungsi X berdistribusi geometri dengan parameter P. Maka fx-nya sama dengan PQ pangkat X min 1. Ya, ini adalah kejadian sampai muncul sukses yang pertama. Ini X1, 2, 3, dan seterusnya. Misalkan Y sama dengan X min 1, maka dapat dicari X-nya sama dengan Y plus 1. Atau di sini berarti WY sama dengan Y plus 1. Maka fungsi peluang Y sama dengan fx Y plus 1 sama dengan PQ pangkat Y. Untuk Y sama dengan 0, 1, 2, dan seterusnya. Untuk kasus kontinu, misalkan X ubah acak kontinu dengan fungsi peluang fx, dan Y sama dengan UX fungsi transformasi satu-satu, yang mentransformasikan A, yaitu himpunan X di mana fungsi peluangnya lebih besar 0, ke himpunan B, di mana Y, di mana sama dengan himpunan Y, di mana fungsi peluang Y-nya lebih besar 0, maka inverse dari transformasi Y-nya tadi sama dengan X sama dengan WY. Nah, di sini untuk mencari fungsi peluang Y, sama dengan fx dari WY dikalikan harga mutlak dari DWY per DY untuk Y anggota B. Ini pembuktiannya, maka di sini muncul D per DY dari WY ya. Jadi ini disebut sebagai Jacobian. Sebagai contoh, misalkan Y sama dengan E pangkat X. Di contoh sebelumnya, contoh 621, maka dapat dicari X-nya sama dengan ln Y. Lalu DWY per Y, DWY per DY adalah seper Y. Sehingga FY sama dengan Fx dari ln Y kali Jacobiannya, yaitu harga mutlak dari seper Y. Yaitu seper Y karena Y-nya positif ya. Jadi ini sama dengan Fx ln Y-nya adalah 2 E pangkat min 2 ln Y kali seper Y. Atau 2Y pangkat min 3 untuk Y dari 1 sampai tak hingga. Jadi ini harus disertakan ya, himpunan Y di mana FY-nya itu lebih besar 0. Ini namanya himpunan pada daerah definisi ya, yang yang apa? Yang mempunyai fungsi peluangnya lebih besar 0. Nah, cara menentukan Y 1 sampai tak hingga di sini dengan melihat nilai E pangkat X-nya, Y sama dengan E pangkat X tadi, E pangkat X itu lebih besar 1 untuk X-nya lebih besar 0. Jadi di sini Y-nya lebih besar 1.
Transformasi Y sama dengan E pangkat X jika diterapkan pada distribusi normal. Jadi misalkan X-nya berdistribusi normal, lalu Y sama dengan E pangkat X. Ini distribusinya dinamakan distribusi log normal. Dengan cara yang sama, kalian bisa mencari FYY sama dengan FXWY kali Jacobiannya. Nah, di sini hasilnya adalah FY sama dengan 1 Y sigma akar 2 pi E pangkat min dalam kurung ln Y min mu kuadrat per 2 sigma kuadrat. Untuk Y lebih besar 0, sehingga ini disebut peluang untuk fungsi peluang untuk distribusi log normal. Jadi di sini dari X berdistribusi normal, kemudian ada transformasi Y sama dengan E pangkat X. Notasi untuk distribusi Y sama dengan log normal, ini log N mu sigma kuadrat. Atau di sini Y berdistribusi log N mu sigma kuadrat, jika X-nya sama dengan ln Y. X-nya itu ln Y, di mana X-nya berdistribusi normal mu sigma kuadrat. Nah, jadi dari distribusi normal kita bisa melihat di sini dengan transformasi Y, fungsi dari X, akan menghasilkan distribusi baru. Ya, di antaranya di sini distribusi log normal. Nah, jika transformasinya itu Z sama dengan X min mu per sigma, maka akan menjadi distribusi normal baku. Lalu ada transformasi dari distribusi normal baku, transformasi lagi Z atau W sama dengan Z kuadrat. Maka W-nya akan berdistribusi C kuadrat derajat bebas N. Ini akan apa? Menjadi cabang-cabang distribusi yang lain ya, dari transformasi ini. Nah, misalkan dari normal distribusi Y sama dengan E pangkat X, distribusi log normal. Y-nya ditransformasi lagi menjadi Z. Z sama dengan ln X. Ini sorry ya, contoh spesial distribusi lain dari distribusi log normal. Ini diterapkan kepada Pareto, ya. Distribusi Pareto. Penerapan dari distribusi log normal, transformasi logaritma. Contoh misalkan X distribusi Pareto 1:1. Lalu X-nya ditransformasi menjadi Z, Z sama dengan ln X. Maka di sini fungsi peluang dari Z adalah E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z kuadrat. Dan fungsi kumulatif dari Z adalah E pangkat Z per 1 plus E pangkat Z. Lalu di sini ada parameter lokasi C dan scale parameter theta. Kita mentransformasikan transformasi baru. Kalau sebelumnya X menjadi Z, X-nya Pareto 1:1, Z-nya ln X, maka ini fungsi peluangnya. Lalu transformasi lagi dari Z tadi, yaitu Y sama dengan UZ, sama dengan C plus theta Z. C itu parameter lokasi, theta parameter skala. Sehingga Y sama dengan UZ. Ya. Di sini FKP dari Y adalah seperti theta kali E pangkat Y min C per theta. Jadi kalau parameter lokasinya adalah mu, parameter skalanya adalah sigma, ya ini bisa menjadi seperti theta E pangkat Y min mu per sigma. Per 1 plus E pangkat Y min C per theta dikuadratkan. Y-nya dinamakan distribusi logistik. Ditulis Y log C atau theta C. Dari tahapan-tahapan distribusi yang makin jauh ini menjadi distribusi yang lain. Distribusi logistik ini bersifat simetri, ya. Dia
suatu fungsi distribusi yang bersifat simetri seperti pada distribusi normal. Dapat dibuktikan bahwa di sini untuk suatu titik min Z ini akan sama dengan Fz dari sini ya. Mhm. Ya, di sini teorema 241. Teorema 241 itu tanpa pembuktian ya. 241 di atas tanpa dicantumkan pembuktiannya. Nah, untuk pembuktian untuk X berdistribusi kontinu dengan menggunakan teorema 632 itu dapat diturunkan pembuktiannya. Kemudian di sini untuk kasus UX itu fungsi naik. Jadi UX itu fungsi naik, artinya kalau X bertambah besar, maka UX-nya juga nilainya akan bertambah. Maka inverse dari UX, yaitu X sama dengan WY, juga fungsi naik. Ini dapat dilihat dari ekspektasi UX itu sama dengan integral UX fx dx. X-nya diganti WY menjadi UWY, FY WY, DWY per DY, DY. Ini sama dengan Y, ini adalah FY, DY, atau sama dengan ekspektasi Y. Begitu juga kalau UX-nya itu fungsi turun, maka X sama dengan WY juga fungsi turun. Berikut ini adalah suatu teorema yang sangat bermanfaat, ya, sangat berguna. Teorema 633, transformasi peluang integral. Ini nanti merupakan teorema yang bermanfaat untuk tingkat-tingkat lanjutan. Ada transformasi peluang integral yang menyatakan jika X berdistribusi kontinu dengan fungsi kumulatif F besar X, maka U sama dengan F besar X berdistribusi uniform 0, 1. Ya. Jadi kalau X-nya itu fungsi yang kontinu dengan fungsi kumulatifnya adalah F besar X, maka distribusi dari F besar X itu adalah distribusi uniform 0, 1. Nah, ini eh, distribusi dari fungsi kumulatifnya ya. Berarti transformasinya adalah transformasi yang berupa fungsi kumulatif. Ya. Kalau kita memiliki X berdistribusi kontinu sembarang, misalkan X berdistribusi normal atau X berdistribusi eh, ini adalah pembuktiannya. Jadi misalkan fungsi kumulatif dari U menggunakan definisi adalah peluang fx lebih kecil sama dengan U atau sama dengan peluang X lebih kecil sama dengan F inverse U. Ini adalah fungsi kumulatif dari F inverse U. Jadi kumulatif dari inverse kumulatif itu sama dengan dirinya sendiri atau ini sama dengan U. Kemudian karena fungsi kumulatif itu bernilai 0 sampai 1, maka FU sama dengan 0. Jika U lebih kecil sama dengan 0, ya, fungsi kumulatifnya 0. Jika U-nya lebih kecil 0. U-nya tadi adalah transformasi fungsi kumulatif.
Kalau U-nya lebih kecil 0, maka fungsi kumulatif itu peluang ya. Peluangnya kumulatif dari peluang kan. Kalau kumulatif dari peluangnya 0, maka di sini U-nya lebih kecil sama dengan 0. Dan kumulatifnya sama dengan 1 jika U lebih besar sama dengan 1. Ini pembuktian lain dengan mengganti F inverse U dengan GU. Ini juga sama untuk membuktikan fungsi peluang atau fungsi distribusi dari transformasi kumulatif. Sebagai contoh, misalkan X berdistribusi kontinu, peluangnya adalah Fx sama dengan setengah jika mutlak X min 2 lebih besar 1, lebih kecil 2. Jadi Fx-nya itu setengah jika X-nya mutlak X min 2 lebih besar 1, lebih kecil 2. Kita menggambar fungsi kumulatif untuk X. Fungsi kumulatif untuk X 0 untuk lainnya. Berarti di sini kalian bisa menjabarkan dulu untuk X-nya dari harga mutlak X min 2 lebih besar 1, lebih kecil 2 ya. Suatu persamaannya X min 2 lebih kecil 2 ya. Berarti di sini ekuivalen dengan nah kemudian ini dipecah menjadi dua buah pertidaksamaan. Di sini X min 2 jadi harga mutlak A bisa 1, misal ini lebih kecil dari 1. Jadi ini X lebih kecil dari min 1. Jadi yang memenuhi keseluruhan ini berarti X-nya di lebih kecil min 1. Jadi X-nya itu bernilai setengah untuk X lebih besar sama dengan 1 sampai 3. Peroleh ini X lebih besar 3, X 1 sampai 3.
X lebih kecil, X lebih kecil, 1 plus 1. Dari sini. X dari 1 sampai 3 itu setengah. X dari 0 sampai 1. X dari 0 sampai 1 itu integral ya dari lalu ini X sama dengan setengah itu untuk 1 sampai 3 konstan ya. 1 sampai 3 dia eh, di sini 1 sampai 3 itu setengah, tetap setengah ya. Di sini maksimumnya setengah untuk X dari 0 sampai 1. Jadi ini grafiknya untuk X dari 0 sampai 1, maka di sini grafiknya setengah X. Nah, di sini tidak ada penambahan fungsi peluangnya. Di sini 0 ya. Jadi ini 0 sampai 3. Ya. Kemudian di sini ada penambahan lagi, yaitu integral dari 3 sampai 4. Ini juga fx-nya adalah integral 0 sampai x setengah dt sama dengan setengah t. 0 sampai x sama dengan setengah x lagi. Jadi dia setengah x lagi. Nah, untuk 3 sampai 4. Di atas 4 dia 1. Grafiknya ya. Jadi ini tidak ada penambahan. Yang ada penambahan untuk 0 sampai 1. Di sini adalah fx-nya setengah. Dan 3, 4 ini fx-nya juga setengah. Di sini fx-nya 0. Jadi tidak ada penambahan. Jadi mulai ujung ini adalah nilainya setengah ya. Setengah, tidak ada penambahan. Jadi dia garis lurus. Dan ini setengah X. Mulai dari titik setengah. Dan ini 1. Ini fungsi yang tidak satu-satu. Kalau kita lihat di sini, untuk X 0 sampai 1, di sini 1-1 ya. Untuk 1 sampai 3, tidak satu-satu. Karena semua titik dari 1 sampai 3 dipetakan ke nilai setengah. Jadi inversnya tidak ada. Untuk 3 sampai 4, di sini 1-1 lagi. Jadi kumulatif dari U, di mana U-nya itu adalah F besar X, atau fungsi kumulatifnya, itu dinamakan fungsi GU. GU sama dengan 2U untuk U 0 sampai setengah. Dan GU sama dengan 2 kali U plus 1 untuk U lebih besar setengah, lebih kecil sama dengan 1. Jadi U itu adalah, U ini adalah fungsi kumulatif dari X. U sama dengan fungsi kumulatif dari X. Transformasi kumulatif. Jadi X-nya ditransformasikan ke kumulatifnya. Sehingga diperoleh GU-nya. GU-nya itu yang pada sumbu tegaknya
Untuk U 0 sampai setengah, 0 sampai setengah ya. 0 sampai setengah itu adalah, lihat di sini ya. Untuk U kan ini U ya. U itu sumbu tegak di sini U sama dengan fx. Nah, jadi U-nya itu di sini U-nya itu dari 0 sampai setengah. Ini X-nya berarti F besar X-nya sama dengan setengah X ya. Setengah X. F besar X ini sama dengan U. U sama dengan Fx sama dengan setengah X atau X-nya sama dengan 2U. Untuk U dari setengah sampai 1. Untuk U dari setengah sampai 1. Ya, artinya U di atas setengah sampai 1. Di sini 2 kali U plus 1. U plus 1 berarti di sini 2U plus setengah ya. Jadi pada persamaan ini di atas setengah, nah ini kan juga setengah X ya. Setengah X, di sini juga setengah X. Nah, jadi U-nya sama dengan Fx. Ini juga sama dengan setengah X plus setengah ya. Karena ini titik awalnya bukan 0, plus setengah. Sehingga di sini X-nya sama dengan, nah ini setengah X sama dengan U min setengah ya. Atau X-nya sama dengan 2U min 1. Oh, ini 2U plus 2X. X-nya dari 0 sampai setengah itu, ini setengah X plus setengah ya. Setengah X plus setengah atau setengah kali X plus 1 ya. X plus 1 berarti di sini 2U ya. Ini X-nya 2 kali U plus 1 ya. Oh, kenapa tidak ketemu ini? 2U plus 1 setengah X plus setengah. Ya, ini berarti persamaan garisnya itu persamaan garis ini ya. Kalau dilanjutkan lagi, ini persamaan garisnya. Ini sorry ya. Di sini berarti memotong berapa ini? Kalau di sini 2 turunnya ini 1 ini. Min 1. Jadi ini persamaan garis setengah X. Salah ya, persamaan garisnya bukan ini. Tapi ini adalah garis setengah X min 1. Ya, karena dia memotong di titik min 1. Berarti di sini X-nya dicari setengah X sama dengan U plus 1 atau X-nya 2 kali U plus 1. Jadi ini fungsi kumulatif dari GU ini menyatakan X inverse ya, atau X-nya. Atau dia inverse dari fungsi kumulatif.
Nah, inverse dari fungsi kumulatif di sini dibuat per potongan grafik. Kalau dia tidak satu-satu. Nah, jadi dia dibuat di mana dia satu-satu. Dibuat inverse-nya. Di ini. Ya. Teorema 634. Misalkan fx fungsi kumulatif dari x dan GU adalah fungsi yang didefinisikan pada 637. Jadi dia kumulatif dari U. Kebalikan dari fungsi kumulatif ini. Jika U berdistribusi uniform 0,1, maka X sama dengan GU berdistribusi kumulatif Fx. Atau X berdistribusi Fx. Ya, kalau X-nya itu kumulatif dari X. Kemudian GU itu kumulatif dari U, di mana U itu sama dengan Fx, maka U berdistribusi uniform 0,1, seperti di sini, dan X sama dengan kumulatif dari U, memiliki fungsi kumulatif Fx. Contoh terapan dari teorema ini adalah pseudo random variable untuk distribusi tertentu. Dengan kata lain, komputer menghasilkan data yang berdistribusi amatannya itu berupa peubah ajak dari distribusi dengan kumulatif Fx. Ya. Nah, di sini jadi ada pseudo random variable ya. Dia menghasilkan data-data dari yang diketahui distribusinya itu berasal dari transformasi fungsi kumulatifnya. Contohnya di sini ada N, angka acak. Dia komputernya itu ingin menghasilkan angka acak sebanyak N, misalkan U1, U2, sampai UN. Nah, kita kan bisa memerintahkan ya, dari komputer itu menghasilkan bilangan acak. Ini random number generator. Ya. Ini, simulasikan angka acak yang memiliki distribusi normal 0,1 misalkan. Nah, dia komputer akan mengeluarkan data-data. Misalkan kita mainkan 100 angka, akan dikeluarkan 100 angka yang berdistribusi normal 0,1. Misalkan lagi perintah mengeluarkan angka acak sebesar N dari distribusi uniform 0,1. Maka dia akan mengeluarkan angka acak. Maka di sini X1 sampai Xn akan berdistribusi kumulatif Xi sama dengan GUI. Berkaitan dengan sampel acak berdistribusi kumulatif Fx. Jadi X dan U ini adalah fungsi yang satu-satu. Atau X dengan transformasi kumulatifnya akan berdistribusi satu-satu. Di sini ditulis Xi sama dengan F inverse UI. Jadi karena UI itu transformasi kumulatif dari X, maka X-nya adalah inverse fungsi kumulatif dari UI. Sebagai contoh, misalkan X berdistribusi binomial 1,5 atau Bernoulli 1,5. Ini N, ini P ya. Maka kumulatif dari X itu adalah, kita bisa menjabarkan untuk Bernoulli 1,P. Untuk X lebih kecil 0, fungsi kumulatifnya sama dengan 0. X-nya kan 0 dan 1 ya. Ini untuk Bernoulli itu X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Jadi kalau X lebih kecil 0, maka di sini fungsi kumulatifnya sigma Fx kan. Untuk X lebih kecil 0 sama dengan 0. Untuk X sama dengan 1 atau X lebih besar sama dengan 1, maka di sini Fx sama dengan
0 kali fx plus 1 kali fx. Fx dari distribusi Bernoulli di sini P pangkat X, G pangkat 1 min X. Ya. X-nya 0, berarti di sini P pangkat 0 Q ya. Berarti sama dengan 0 kali Q plus 1 kali X-nya 1, berarti P ya. Plus 1 kali P. Ini sama dengan P. Lebih besar sama dengan 1, berarti di sini X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1. Ya, berarti fx-nya sigma fx untuk x sama dengan 0. Berarti di sini x sama dengan 0, 0 kali p pangkat 0 kali q pangkat 1 min 0. X-nya sama dengan 0. Berarti di sini sigma fx tidak dikalikan 0 ya. Di sini saja. Ini saja. Fx untuk x sama dengan 0. Jadi q ya. Di sini juga tidak dikalikan 0 ya. Berarti di sini fx atau di sini f0 plus f1 atau di sini sama dengan q plus p sama dengan 1. F0 itu q, F1 itu p. Jadi kalau di sini p sama dengan setengah, maka q juga sama dengan setengah. Sehingga dapat ditulis seperti ini, kumulatifnya 0 untuk x lebih kecil 0. Setengah, ini karena q ya. Q itu setengah, untuk x lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1. 1 itu dari Q plus P, untuk x lebih besar sama dengan 1. Nah, jadi GU itu kebalikan dari ini. GU itu sama dengan X. X-nya itu kan dari 0 sampai 1 ya. Jadi X-nya 0 sampai 1. X-nya 0 apabila U-nya 0 sampai setengah. Jadi ini X-nya 0. Ini juga X-nya 0. X-nya 0 jika apa? Jika U-nya 0 sampai setengah. Lalu X-nya 1. X-nya 1 jika U-nya lebih besar sama dengan setengah, U-nya lebih besar setengah, lebih kecil sama dengan 1. Ya, dari sini diperoleh GU. Itu fungsi peluang untuk transformasi kumulatif. Kemudian, jika fungsinya tidak satu-satu, misalkan fungsi U, jadi ini perumuman dari transformasi di atas, misalkan fungsi UX itu tidak bersifat satu-satu. Nah, di sini A-nya adalah himpunan X, di mana fungsi peluangnya lebih besar 0. Kita membuat partisi dari A, jadi A itu dibagi menjadi, di sini A1, ya, di sini A2, A3, dan seterusnya. Jadi ini semuanya A yang dipartisi menjadi subhimpunan-subhimpunan yang tidak saling beririsan, disjoin subset A1, A2, dan seterusnya, sehingga di sini UX merupakan fungsi yang satu-satu untuk setiap AI. Nah, jadi misalkan seperti tadi ya, di sini bukan fungsi yang satu-satu. Kita membuat fungsi X itu menjadi fungsi yang satu-satu dengan memecah daerah definisi A-nya.
Fungsi yang tidak satu-satu itu misalkan fungsi kuadrat ya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Misalkan di sini Y-nya, ini X-nya. Y sama dengan X kuadrat, ini tidak satu-satu. Misalkan di sini X-nya dari min 2 sampai 2. Bagaimana akan menjadi fungsi yang satu-satu? Ini dipartisi atau dibagi A-nya itu sehingga X-nya menjadi satu-satu. Misalkan ini daerah A1, ini A2. Nah, jadi A1 itu X lebih kecil sama dengan 0, lebih besar sama dengan min 2. Itu kita gunakan fungsi yang di sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan, ini kita partisi digunakan fungsi yang sebelah kanan. Jadi A2-nya di sini X-nya lebih besar 0, lebih kecil sama dengan 2. Ini menjadi fungsi yang satu-satu. Ini fungsinya satu-satu. Jadi ini dipartisi pada subhimpunan dari A yang memberikan fx positif. Sehingga karena dia sudah dipartisi menjadi satu-satu, maka Y sama dengan UX dapat dicari inversnya, yaitu X sama dengan WY, atau setiap partisi AJ itu inversnya adalah XJ sama dengan WJY. Nah, ini contohnya pada kasus diskrit dari teorema 631 dapat diperluas fungsi yang tidak satu-satu dengan mengganti FY sigma FXWY untuk setiap C. Jadi daerah asal atau daerah definisinya itu dipartisi lebih dahulu. 637 contoh, misalkan fungsi peluang X adalah 4/31 kali setengah pangkat X untuk X min 2 min 1, 0, 1, 2. Kemudian fungsi Y sama dengan mutlak dari X. Berarti kalau Y sama dengan mutlak dari X, maka daerah himpunan yang memenuhi Y adalah 0, 1, 2. Ya. Y-nya memenuhi 0, 1, 2 karena mutlak dari X. X-nya min 2, min 1, 0, 1, 2. Ini fungsi yang bukan satu-satu. Ya kan? Karena 1Y ini ada 2X. Ya, kecuali 0. Oleh karena itu, X-nya dipartisi di sini untuk Y sama dengan FY untuk Y sama dengan 0. Ini sama dengan Fx 0, 4/31. Nah, ini fungsi peluangnya. Untuk Fy 1, ini akan sama dengan Fx 1 dan Fx min 1. Jadi Fy 1, fungsi peluang untuk Y sama dengan 1 adalah jumlah dari 2 Fx ini, 10/31. Fy2, Y-nya sama dengan 2. Nah, 2 itu mutlak dari min 2 dan 2. Jadi, Fy2 sama dengan Fx min 2 plus Fx2. Substitusikan ke sini diperoleh 17/31. Nah, sehingga untuk menyatakan fungsi peluang dari Y itu adalah 4/31 jika Y sama dengan 0 dan 4/31 kali setengah pangkat min Y plus setengah pangkat Y jika Y 1, 2. Bentuk dari diskrit ini sama dengan bentuk kontinu dengan mengalihkan harga mutlak dari DWY per DY.
Ini diperoleh FY-nya. Coba silakan baca. Nita Putri Lestari, ada? Nita, Nita, kamu Ya, baca. Bu. Ya, kamu baca ini. Example 638. Yuk, Nita. Mana Nita tadi? Ya, Bu. Iya, kamu baca example 638. Oke, Bu. Misalkan X itu unit min 1,1 dan Y sama dengan X2. Jika kita mempartisi A sama dengan min 1,1 menjadi A min 1,0 dan A2 0,1, maka Y sama dengan X kuadrat mempunyai solusi unik X1 sama dengan WIY sama dengan min akar Y dan X2 sama dengan W2Y sama dengan akar Y dengan interval ini. Terus, ya, kamu baca. Oh iya, belum di unmute ya. Maaf, Bu. Misalkan X itu unit min 1,1 dan Y sama dengan X kuadrat. Nah, jika kita mempartisi A sama dengan min 1,1 menjadi A min 1,0 dan A2 sama dengan 0,1, maka Y sama dengan X kuadrat mempunyai solusi unik X1 sama dengan W1Y sama dengan min akar Y dan X2 sama dengan W2Y sama dengan akar Y dengan interval ini. Kita dapat mengabaikan titik X sama dengan 0 pada partisi ini karena X continue. PDF dari Y adalah demikian. F Y besar Y sama dengan Fx min akar Y mutlak min 1 per 2 akar Y ditambah Fx akar Y
mutlak 1/2 akar Y sama dengan 1/2 akar Y. Jika limit fungsi UX tidak sama pada setiap himpunan A, pada partisi setiap himpunan AJ pada partisi, maka penerapan persamaan tersebut harus lebih hati-hati. Hal ini diilustrasikan dalam contoh berikut. Sudah, Bu. Ya, ya, jadi kalian sudah melihat ya di sini kalau X-nya berdistribusi uniform dari min 1, 1. Misalkan Y sama dengan X kuadrat. Ya, ini kan tidak 1, 1 ya. Ini X-nya berarti dari min 1, 1 kan. X uniform min 1, 1. Berarti di sini X-nya 1 ya. Maka di sini X-nya akan dipartisi menjadi ini. Sorry ya. Ini X0 dan X01 ya. Dipartisi menjadi A1, A2. Sehingga di sisi A1 Y-nya 1, 1. Di sisi A2 juga Y-nya 1, 1. Inverse dari A1, di sini X1 sama dengan W1Y menjadi min akar Y. X2 adalah akar Y. X sama dengan 0 ini bisa diabaikan karena dia kontinu ya, boleh masuk interval A1 atau A2. Nah, jadi sesudah dipartisi dan menjadi fungsi 1, 1, kita bisa mencari FY. FY-nya adalah jumlah dari partisi pada A1 tadi, Fx min akar Y kali Jacobiannya ditambah Fx akar Y kali Jacobiannya, jumlahnya adalah 1/2 akar Y. Silakan baca lagi. Muhammad Yusuf. Iya, Bu. Yusuf ada? Ya. Kamu bacakan untuk contoh 639. Baik, Bu. Misal fxx sama dengan x kuadrat per 3 dengan x-nya di antara min 1 sampai 2. Dan fx akan 0 kalau x-nya yang lain selain itu. Kemudian ada transformasi y sama dengan x kuadrat. Secara umum kita masih punya transformasi inverse x1 sama dengan w1y sama dengan min akar y untuk x negatif. Dan X2 sama dengan W2Y sama dengan akar Y untuk X positif. Namun untuk Y di antara 0 sampai 1, ada 2 titik dengan fungsi sebaran yang tidak 0, yaitu X1 sama dengan min akar Y dan X2 sama dengan akar Y, yang menghasilkan Y. Sedangkan untuk Y di antara 1 sampai 4 hanya ada 1 titik dengan sebaran fungsi yang tidak 0, yaitu yaitu X2 sama dengan akar Y. Sehingga fungsi sebaran dari Y adalah FYY sama dengan 1/2 akar Y dikali Fx akar Y ditambah Fx min akar Y. Sama dengan 1/2 akar Y dikali min akar Y kuadrat per 3 ditambah akar Y kuadrat per 3 untuk Y di antara 0 sampai 1. Atau 1/2 akar Y dikali 0 tambah akar Y kuadrat per 3
untuk Y dari 1 sampai 4. Di contoh sebelumnya, kita bisa menyelesaikan soal tersebut tanpa secara eksplisit menggunakan notasi UX atau WIY. Sehingga cara mengekspresikan persamaan 639 dan 6310 secara berurutan adalah FYY sama dengan sigma J, Fx, Xj, dan bisa tolong digeser ke bawah, Bu. Dan FYY sama dengan sigma J, Fx, Xj dikali nilai mutlak dari dxj per dy. Di mana xj sama dengan wjy adalah fungsi dari y. Notasi yang lebih sederhana ini lebih mudah mengekspresikan hasil dari transformasi gabungan dari beberapa variabel acak. Ya, ini sama ya. Jadi untuk fx, kemudian x-nya dari min 1, jadi fx-nya x kuadrat per 3 untuk x dari min 1 sampai 2, transformasi y sama dengan x kuadrat, berarti di sini grafiknya ada yang tidak satu-satu, dari min 1 sampai 0 kan. Di sini seperti ini ya, ini tidak satu-satu. Jadi dibagi menjadi 2 untuk A1 min 1 sampai 0, A2 0 sampai 2. Terus ini dicari inversnya, maka FY jumlah dari Fx untuk akar Y dan Fx min akar Y kali Jacobiannya, maka diperoleh ini. Ya, ini kalau dia diskrit, kita langsung melihat untuk eh, membagi X-nya untuk yang Y-nya itu supaya bisa satu-satu. Tapi kalau dia continue, kita juga membagi X-nya itu menjadi daerah di mana inverse-nya itu ada. Sehingga kita bagi X-nya, sehingga setiap partisi itu menjadi fungsi yang satu-satu. Join transformation. Ini diterapkan untuk dapat diperluas untuk fungsi dengan beberapa peubah bebas atau peubah acak. Misalkan X dan Y berdistribusi geometrik P. Kemudian peubah acak T sama dengan X plus Y. Kita ingin mencari fungsi peluang untuk Y ini. Jadi kita mencari dulu fungsi peluang gabungan dari XT, yaitu sama dengan fungsi peluang gabungan dari XY. Jadi X, T, fungsi peluangnya sama dengan Fxy, X, Y-nya itu diganti dengan T min X. Jadi T min X itu adalah inverse-nya, inverse untuk X-nya. X di mana X-nya itu U1 dan T sama dengan U2 sama dengan ekspresi. Kemudian untuk K dimensi, ada peubah acak sebanyak K, kita bentuk vektor kolom X, yaitu X1, X2 sampai XK, di mana masing-masing XI memiliki fungsi peluang, memiliki fungsi transformasi U1X, U2X, dan UKX. YI sama dengan UIX
Misalkan di sini YI sama dengan 2x1 plus 3x2 plus 4x4 dan seterusnya. Untuk diskrit, maka teorema 635, kita memiliki fungsi peluang Y, FY, Y1, Y2, YK, sama dengan fungsi peluang X, X1, X2, XK. Di sini misalkan X-nya itu Poba ajak dengan fungsi peluang Fx, dan Y sama dengan UX, ini fungsi yang satu-satu. Jadi bisa dicari setiap X-nya anti turunannya. Jadi di sini misalkan anti turunannya adalah X1, X2, XK, maka FY1 ini diganti dengan apa, inverse ya, inverse dari Y. Jika transformasinya tidak satu-satu dan jika bisa dipartisi menjadi A1, A2, dan seterusnya, maka Y sama dengan UX memiliki solusi unik untuk X sama dengan XJ, jadi dia dipartisi untuk setiap selang. Sehingga FY sama dengan sigma Fx, X1J sampai X1K. Ya, ini perluasan saja. Kemudian untuk Jacobiannya, kalau Jacobian untuk satu variabel itu adalah harga mutlak dari DWY per DY ya, untuk satu variabel Y. Kemudian kalau ada Y1 fungsi dari X1, X2, Y2 fungsi dari X1, X2. Maka Jacobiannya, ini baris pertama, adalah turunan parsial. Jadi X1 itu bisa dinyatakan fungsi Y1 dan Y2. Sehingga ini adalah turunan parsial X1 terhadap Y1 dan sesudahnya X1 terhadap Y2. Baris kedua ini turunan X2. Jadi X2, Y1, X2, Y2. Jadi dari sini Y1, Y2 kita mencari X1. X1 itu sebagai fungsi inverse ya, sebagai fungsi Y1, Y2. Ini adalah Y1 inverse misalkan. X2 juga fungsi dari Y1, Y2. Misalkan di sini Y2 inverse misalkan. Y2 inverse ya. Nah, jadi ini adalah inverse-nya diturunkan terhadap Y1 dan Y2. Baris kedua X2-nya diturunkan terhadap Y1, Y2. Ini contohnya untuk transformasi X1 dan X2 ke dalam X1 dari perkalian X1, X2. Nah, di sini misalkan ada fungsi T ya. T itu misalkan perkalian dari X1, X2. Maka untuk mencari inversnya, kita membentuk dua buah fungsi, Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1, X2. Kalau sudah dibentuk dua fungsi, maka kita bisa mencari inversnya. Inversnya itu dinyatakan sebagai X1 sama dengan Y1 dan X2 sama dengan Y2 per Y1. Nah, ini inversnya diperoleh dengan membentuk fungsi bantuan lain ya, menjadi dua fungsi dari sini saja. Kalau dari sini langsung dicari inversnya tidak diperoleh. Nah, sehingga di sini dicari Jacobiannya, harga mutlak dari 2x1 do Y1 itu 1, do Y2 0, do X2 do Y1 itu min Y2 per Y1 kuadrat, di sini seper Y1. Nah, ini Jacobiannya. Determinannya ini sama dengan seper Y1. Karena 1 kali seper Y1 min 0 ya. Jadi seper Y1.
Jadi perluasan untuk K variabel, kalian harus mencari dulu inverse untuk X1 sampai XK, kemudian baris ke-1 itu turunan X1 terhadap variabel-variabelnya sampai XK terhadap variabel-variabelnya. Jadi ini dinyatakan dalam teorema 3636. Ini Y1 fungsi dari X1 XK, kemudian fungsi peluang Y adalah fungsi peluang X untuk inverse Y-nya dikalikan harga mutlak dari Jacobian atau determinan dari Jacobian. X1, X2 saling bebas, XI berdistribusi eksponensial 1, maka FKP gabungannya, karena dia saling bebas ya, kita bisa langsung mengalihkan fx1 kali fx2 eksponensial 1 menjadi E pangkat min x1 plus x2. Di mana A itu himpunan x1 lebih besar 0, x2 lebih besar 0. Ya. Ini daerah definisi untuk eksponensial lebih besar 0. Misalkan coba ajak Y1 sama dengan X1, Y2 sama dengan X1 plus X2. Nah, ini Y1 dan Y2. Dari sini kalian sudah bisa mencari inverse-nya, yaitu X1 sama dengan Y1, X2 sama dengan Y1 plus Y2. Dari sini dicari Jacobiannya, determinan dari 1, 0, min 1, 1 sama dengan 1. Lalu disubstitusikan fungsi peluang untuk Y, yaitu F, di mana X1-nya diganti dengan Y1 untuk eksponensial. Jadi E pangkat min Y1 sama dengan E pangkat min Y1. X2-nya diganti dengan X1 plus X atau Y1 plus Y2. Y2 min Y1. Y2, Y2 min Y1. Jadi E pangkat min Y2 saja. Di mana di sini kita definisikan daerah untuk Y1, Y2-nya. Nah, di sini X1 sama dengan Y1 kan. Berarti Y1 itu X1 sama dengan lebih besar 0. Dan yang kedua X2 itu Y2 min Y1. Jadi Y2 itu lebih besar Y1. Lebih besar 0. Itu adalah daerah untuk B. Jadi di sini dapat dicari ya. Untuk Y2, berarti di sini Y2 lebih besar Y1. Y1 lebih besar 0. Ini 0 ya. Ini adalah B-nya tadi. Di mana daerahnya berupa daerah segitiga di dalam bidang dengan batas-batas garis Y1 sama dengan 0 dan garis Y2 sama dengan Y1. Ya, ini di gambar ini. Ini untuk mencari nanti fungsi kumulatifnya. Margin 1 adalah integral dari fx, fy1 y2 untuk dy2. Marginal dari y2 adalah integral fy1 y2 untuk y1. Ya. Seperti ini. Ini adalah y2 berdistribusi gamma 1,2. Ya, ini contoh yang sama, misalkan Y1, X1 minus 2, Y2, X2 minus 1. Nah, ini dicari dulu inverse-nya, Jacobiannya, maka diperoleh FY1, Y2-nya. Pada contoh di atas. Dari FY1, Y2 dinyatakan daerah Y1, Y2-nya. Y1 lebih besar min Y2, lebih kecil Y2. Jadi batasnya ini berupa dua garis X1 sama dengan Y2 sama dengan min Y1, Y2 sama dengan Y1. Kemudian dicari FKP marginal. Ya, tadi integral dari F1 Y2 dy2. Tadi daerah
FKP dan Y1, Y2 juga dicari, sehingga seperti ini. Jadi ini summary-nya, jika transformasinya tidak satu-satu, maka FY-nya adalah sigma Fx dan inverse dari Y kali determinan dari matriks, atau itu adalah Jacobiannya. Ini metode khusus untuk kasus khusus untuk jumlah beberapa variabel. Jadi untuk jumlah beberapa variabel ini menggunakan teorema konvolusi. Misalkan S sama dengan X1 plus X2, X1, X2 continue dengan FKP gabungan Fx1, X2, maka fungsi peluang dari S adalah integral Ft S min T dt, min tak hingga sampai tak hingga. Jadi teorema konvolusi untuk jumlah beberapa peubah bebas Ft, S min T dt. Jika XY saling bebas, maka menggunakan teorema konvolusi, maka Fs sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga F1T, F2, S min T. Jadi F1-nya diganti dengan T, F2-nya, jadi X1-nya diganti T, F2-nya S min T. F2 itu Fx2 ya. Nah, jadi ini XI uniform 01, X sama dengan X1 plus X2. Kita cari daerah B yang berkaitan dengan X1 plus X2, misalkan T sama dengan X1, S sama dengan X1 plus X2, maka daerah B-nya adalah, ya, pindahkan ke kiri ya, T sama dengan X1 berarti S lebih besar, T lebih kecil, T plus 1 lebih kecil 2. Fs diperoleh. Ini contoh lain. X1, X2 distribusi gamma saling bebas. Kemudian Y jumlah dari X1 plus X2, Y2 X1 per X1 plus X2. Dicari inverse untuk Y1, Y2, diperoleh X1, X2. Ini Jacobiannya. FY1, Y2 diperoleh, kalikan Jacobiannya. Lalu ini mencari daerah B-nya. Ini. Ini sama ya. Lalu metode momen pembangkit momen. Di sini pembangkit momen dari sigma XI adalah MYT perkalian dari MX1 sampai MXN. Jadi kalau Y itu jumlah dari beberapa variabel, maka pembangkit momennya adalah perkalian dari masing-masing variabelnya. MYT sama dengan MT pangkat N. MT-nya di sini untuk distribusi fungsi pembangkit momen dari X. Ini contoh-contohnya, Y sama dengan XI, MYT-nya adalah perkalian momen dari X sehingga peroleh ini. Maka ini adalah atau MGF binomial N1 plus NK, P. Ya, jadi dari pembangkit momen, kalian bisa mengetahui ini momen untuk distribusi apa. Contoh 645, di sini momennya diperoleh, maka ini adalah momen untuk Poisson. Untuk satu median. Jadi dari momen langsung bisa diperoleh distribusinya. Statistik urutan. Ya, ini statistik urutan adalah ubah acak 5, 11, 4, 117 yang sudah diurutkan. Dinotasikan X1.2N, X2.2N, Xn.2N. X1.2N ini urutan terkecil, yaitu 4.
X2 urutan kedua terkecil yaitu 5 dan seterusnya. Misalkan Y1 itu urutan terkecil, YN urutan terbesar. X1, X2, Xn ini memiliki fungsi peluang gabungan N faktorial Fy1, Fy2, Fyn. Jadi fungsi peluang gabungan dari urutan tadi, terkecil sampai terbesar, itu adalah N faktorial kali Fx untuk X-nya Y1 sampai Fx untuk N. Ya, ini kenapa muncul N faktorial ya? Karena N faktorial di sini misalkan N-nya sama dengan 3, maka ada 3 kemungkinan dalam mengurutkan X1, X2, X3. Oke ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pertemuan kali ini. Ibu ada pertemuan lain berikutnya ya. Ibu akhiri dulu. Nanti tugasnya akan Ibu kirim ya ke Dewi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak. Selamat